Ya, tentang peristiwa kemarin penjemputan keluarga dari pasien yang kita rawat di klinik, saya rasa sudah clear ya. Kemarin memang ada pihak keluarga yang menginginkan keluarga mereka yang kita rawat selama ini untuk dirawat di rumah masing-masing. Alasannya mungkin sudah terlalu lama tidak sembuh-sembuh, jadi mereka ya tidak sabar dan bosan. Untuk itu menurut kami ya itu hal yang wajar, kita bisa memahami alasan keluarga. Akhirnya ya tidak ada hal yang kita khawatirkan, tidak ada katakanlah pemaksaan, ya tidak ada, karena sudah ada diskusi yang baik, tentunya konsekuensi tanggung jawab risiko kalau isolasi di rumah, ada risiko-risiko yang harus disepakati, dan akhirnya ya tidak ada masalah ya. Kemarin 16 pasien yang kita rawat di klinik Bakti yang klaster Temboro akhirnya semuanya pulang ke rumah masing-masing. Untuk itu saya perlu jelaskan, memang perawatannya sudah cukup lama, dari mulai ada yang tanggal 4 Mei masuk di klinik Bakti, ada sampai 4, 5, 6, 7 ya, antara itu sampai hari ini. Jadi kalau dihitung memang sudah lebih 1 bulan. Kok tidak sembuh-sembuh, Bapak Ibu rekan-rekan wartawan bisa lihat di beberapa tempat pun ada seperti itu. Ada yang sudah lebih dari 2 bulan juga memang tidak sembuh. Itu tergantung dari daya tahan tubuhnya masing-masing, kemudian jumlah virus yang ada dalam tubuhnya. Jadi sebetulnya memang secara medis mereka belum sembuh, karena belum sembuh itu ada 2. Sembuh secara klinis, dia tidak merasakan sakit, baik-baik saja. Sembuh menurut laboratorium itu berdasarkan hasil swab. Dinyatakan sembuh kalau mereka swabnya 2 kali berturut-turut sembuh, negatif maksud saya. Dan ternyata memang, tapi ada 3 orang itu yang sudah negatif baru sekali ya, tinggal sekali lagi. Mudah-mudahan bisa sembuh. Kemudian banyak pertanyaan tentunya, apakah tidak berisiko kalau isolasi di rumah? Semua berisiko ya, semua berisiko. Tetapi ya kita juga pahami bahwa SOP-nya memang kalau orang tanpa gejala ya bisa di rumah isolasi mandiri, asal dia ketat, tidak kemana-mana, keluarganya betul-betul mengawasi, ya bisa sembuh. Mungkin dengan di rumah hatinya ayem gitu ya, dia psikisnya tidak tertekan, dan mudah-mudahan menjadi obat untuk dia sembuh. Begitu. Dan terbukti di Blora 6 yang kasus sembuh itu 4 diantaranya itu isolasi mandiri. Saya ulangi, 6 pasien sembuh saat ini, 4-nya itu adalah isolasi mandiri. Jadi kami positif thinking saja, mudah-mudahan 16 ini rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dari Temboro, setelah pulang semuanya sembuh. Itu harapan kami semua. Mungkin gitu. Jadi saya rasa itu. Kalau pengawasan dari tim medisnya untuk di lingkungan pasien gimana Pak? Iya, ini tidak berhenti di sini ya. Waktu kemarin selesai pulang, berarti hanya kita teruskan, kita limpahkan di pengawasan di tingkat desa dan puskesmas. Kita sudah bentuk tim, nanti akan diawasi tim desa, bidan desa, dan puskesmas, termasuk jadwal pengambilan swab. Masing-masing anak ini ada jadwalnya sendiri-sendiri. Pengambilan swab ulang kapan sudah kita siapkan. Termasuk kemarin pulang itu sudah kita bawain obat sama vitamin masing-masing, termasuk masker. Untuk apa? Untuk dipakai isolasi di rumah. Jadi sudah ada komitmen-komitmen seperti itu. Bukan berarti kita lepas selesai, tidak. Jangan khawatir, kita tetap menunggu mereka sampai sembuh. Caranya bagaimana? Memantau, mengawasi sampai mereka nanti hasil swabnya benar-benar 2 kali negatif dan kita nyatakan sembuh. Tolong ini masyarakat juga bisa paham, yang di sekitar penderita ya, jangan mendiskriminasi, jangan takut berlebihan. Mari kita dukung
asal kita tidak berdekatan, tidak kontak, kita terus pakai masker, cuci tangan yang rajin, tidak mungkin tertular. Saya ulangi, tidak mungkin tertular, kecuali kalau kita berjabat tangan, kontak, ngomong nggak pakai masker, jaga jaraknya tidak diatur, itu berisiko. Ya, jadi boleh keluar rumah kapan? Ya setelah mereka mendapatkan hasil swabnya negatif 2 kali berturut-turut, sembuh, itu baru dikatakan sembuh. Pak, berarti dari 16 ini berarti baru 1 kali swab Pak ya? Luar, ya sudah ada yang 6 kali swab, enggak, masih negatif, masih positif semua. Yang positif berapa, yang negatif? Positif semua Pak, 16 itu positif semua. Ada yang Pak sudah 4 kali start, ada yang 6 kali start. Kalau dia masih positif 5 kali kita swab lagi, 5 hari lagi kita swab lagi, terus ya sampai tidak terbatas masing-masing orang Pak. Ada yang sudah 6 kali Pak, ada yang baru 4 kali, beda-beda. Paling sedikit 4 kali, tapi sudah ada 6 kali ini tidak negatif-negatif. Gitu ya, semuanya positif Pak. Makanya hati-hati kalau mau di rumah ya harus disiplin. Nanti termasuk Babin Kantipmas, Babinsa ikut memantau para OTG kita ini sudah pulang ke rumah, termasuk memantau pengawasan obatnya, minum obatnya. Tolong juga memotivasi Babin Kantipmas, Babinsa itu ikut membantu nanti di tingkat desa, termasuk bidan desa dan puskesmas. Gitu. Ada yang lain? Nanti kemarin itu juga ada jemput paksa dari warga atau jemput paksa tidak, memang tapi menginginkan, tetapi dengan berdialog ya kita memahami, artinya tidak ada masalah. Tidak ada yang memaksa, tidak ada akad ayel-ayelan kontak fisik ya tidak, hanya pemahaman dan mereka setuju. Kita yuk mengerti alasan mereka untuk mengambil. Polisi dalam rangka mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Polisi tidak menghalau, melarang kan? Ya tidak. Dan yang polisi hadir di sana sebagai mengamankan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini kami justru berterima kasih pada aparat polisi dan teman-teman yang lain. Kemarin baik-baik. Akhirnya dengan mufakat, ya damai, tidak ada masalah. Dan sudah sesuai SOP, boleh. Kecuali apa? Kalau dia PDP, sakit berat di rumah sakit, katakanlah masih ada di infus, masih di ventilator dengan bawa pulang lah, atau mencuri mayat kayak yang gitu, nah, itu paksa itu. Nah, kita diskusi komitmen dan tidak ada masalah, dan itu dibolehkan. Berarti ke 16 itu nggak punya penyakit penyerta Pak ya? Tidak ada, semua baik-baik, orang tanpa gejala. Dan kita optimis ya, mudah-mudahan mereka sembuh Pak. Betul ya, kita optimis saja lah sembuh. Masih muda, daya tahan tubuhnya bagus. Cuman memang klaster virusnya mungkin berbeda. Jadi saya ulangi lagi, ada informasi 2 bulan ini di rumah sakit tidak sembuh ya ada. Jangan disamakan kok 14 hari kok nggak sembuh-sembuh. Nah, 14 hari itu kan rata-rata, diambil rata ya, tapi orang-orang bisa berbeda. Itu ada yang lain? Pak, penjemputan kemarin itu berarti inisiatif keluarga sendiri atau maksudnya dari pihak dinas juga mengizinkan gitu Pak? Ya dari sana minta ke kita. Akhirnya kan ya diskusi ya kita lapor ke ketua ya enggak apa-apa silahkan. Tapi pihak desa itu Pak ya? Desa? Ya keluarga ya, bukan desa, keluarga. Kalau desa sendiri Pak sejauh ini? Saya kurang tahu desa. Pak, ya otomatis kita minta desanya nanti bertanggung jawab ngawasi. Kalau sudah di desa kan tanggung jawab desa juga. Jangan sampai ini terus keluyuran kemana-mana kan nanti kan bahaya. Pak, dari 16 itu tersebar di berapa kecamatan Pak? Jati, Radenan, Bunduran, Ngawen, Todanan. Itu 5 itu. Berarti untuk pasien yang positif lainnya saat ini dirawat di mana? Masih ada di situ, masih 1. Terus yang mandiri lain, yang lainnya ada 4. Di rumah sakit saya nggak tahu, ada beberapa. Di situ masih 1. Berarti nggak kira jumlahnya berapa Pak? Jumlah kasus positifnya berapa Pak? Positif sampai hari ini 41. Hari ini 41. Pak, untuk penambahan yang pasar kemarin Pak, nanti ke depan pasar gimana Pak ini Pak? Hari ini nanti rapat saya jam 1.
hari ini saya rapat jam 1 tentang saya tidak tahu. Nanti gugus tugas yang jam 1 nanti kita sedang rapatkan karena memang ada terkonfirmasi positif 2 pedagang di pasar Sidomakmur. Kita harus nanti keputusan di tangan tim kan, ya bukan saya. Tapi yang saya kan kacamata kesehatan saya harus sampaikan. Ini ada yang positif kan gitu. Soal pasarnya ditutup tidak itu kan bukan kewenangan saya, itu kewenangan tim. Nanti jam 1 ada rapat. Kalau rekomendasi dari dinas kesehatan sendiri nanti seperti apa pasar? Kalau saya mestinya ya harus ada tindakan yang perlu desinfeksi di tempat pasar. Orang ini cepat tidak boleh kerja dulu sebelum dia sembuh. Dan untuk pasarnya ini kan kudu diamankan. Kalau lebih baik kalau menurut saya bisa ditutup sehari 2 hari lah untuk desinfektan di sana. Paling enggak sehari didesinfeksi semua. Terus ditata ini penjaga terus kalau enggak seperti ini nanti bisa seperti Temanggung, seperti Bojonegoro. Hati-hati, itu klaster pasar luar biasa kalau tidak kita hati-hati. Berarti untuk yang 2 pedagang itu saat ini isolasi mandiri apa? Masih isolasi mandiri. Tapi kita takutnya kan nanti dia dodolan. Makanya kemarin begitu positif saya langsung telepon Pak Kepala Dinas Perdagangan untuk segera membackup, termasuk Puskesmas juga masih membackup. Jangan-jangan ya kita kan berpikir public health ya, kesehatan masyarakat yang sehat ini nanti biar tidak tertular. Hati-hati. Ya semua mungkin sama kayak pemborong orang tanpa gejala, dia nggak sakit Pak, tidak merasa sakit, tapi di dalam tubuhnya ada virusnya. Nah ini yang berbahaya kalau kita kena dropletnya, kita kontak. Makanya itu. Kalau kemarin kehadiran kita sebagai aparat kepolisian, kita membackup daripada tim COVID ya. Jadi kita membackup di sana pengamanan biar supaya antisipasi tidak terjadi sesuatu. Jadi kita tegaskan lagi beliau Pak Kapolres bahwa kita ke sana itu hanya dimintai untuk membackup pengamanan saja. Apakah mungkin tidak ada kekhawatiran Pak, mungkin di jalan berhenti ke warung atau kemana? Nah, karena kita kemarin tidak ada satu pengawalan ya, kita ke sana ya, kita ada pengamanan untuk di wilayah Patna. Tapi kemarin dari tim gugus COVID itu sudah memberikan beberapa persyaratan ya, termasuk mandiri ya, termasuk mandiri di sana. Bagaimana dia tidak boleh kemana-mana dan sebagainya itulah yang ketentuan yang dianu oleh dari tim kemarin. Kalau dari pihak Polres sendiri sudah koordinasi mungkin Pak dengan Babinkas tempat ini? Iya, kita sudah kemarin beliau Pak Polres sudah ingin bahwa supaya untuk di pasien-pasien yang terdata itu tetap sama Babinkas dan Babinsa sama-sama harus ikut membantu mengawasi. Mungkin ada penambahan personil Pak, khusus mungkin desa yang terkena ada pasien yang COVID ini. Kalau di sana kan kita manfaatkan, kita ada tim desa, tim Babin, baik Babinsa atau Babinkas. Jadi tidak perlu ada tim daripada Puskesmas. Jadi tidak ada satu perubahan atau tambahan daripada kekuatan anggota. Pak, untuk di klinik ada pengamanan atau ada di sana itu tetap Pak, hanya ada di sana rekan-rekan Babinsa, Babinkas setiap hari tetap akan kontrol.